para cuan troopers, gue kenalin, inilah dia ya, man behind the gun, one of the man behind the gun ya, di balik bukan Ya, kamus banyak biasa nulis. ini akan segera launching nanti ya di bulan ini. Kita bakal dapat banyak sneak peeknya nih, banyak cerita-cerita gitu ya. Cerita-cerita tentang suka duka mungkin gimana membuat satu kamus ya bro. Ini masalahnya ya bro ya. Ini gua tuh kalau inget kamus, gua tuh ingetnya tebel gitu ya, terus membosankan gitu ya. Kan namanya kamus ya, mau nyari apa sih di kamus gitu biasanya. Tapi ya, gue setelah gue baca-baca nih kamus ya, bro ya, ini tuh gila sih. Beda banget gitu, nggak membosankan gitu. Ini gue udah baca-baca beberapa, bahkan beberapa gue udah tandain gitu ya. Dan beberapa cuan troopers kita juga di sini udah pada pengen memiliki bukan kamus biasa ini gitu karena emang beda dari kamus-kamus lainnya. Nah, gue pengen tanya nih awalnya dari Joe sendiri nih, ini sejarahnya ceritanya gimana sih nih? Idenya deh, idenya gitu yang mengawali bukan kamus biasa ini. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya, hai dulu ya dari gua buat Mas Daniel sendiri, sama teman-teman Cuan Troopers juga. Kenalin, mungkin yang belum kenal, nama saya Joe ya, dari Sukor Securities juga. Nanti teman kita yang satu lagi, Jimmy akan ikut ya. Tadi dia ada message Mhm, sedikit terlambat aja, tapi nanti bakal join. mhm. Oke, jadi Siap. awalnya gimana sih sebenarnya, plannya itu awalnya bagaimana kita itu kan mau mengedukasi masyarakat gitu ya. Kita mau membantu banyak orang ya kan, apalagi investor-investor baru nih bro ya. Kalau misalnya kita lihat dibandingin Mhm, dari 2017 sampai 2022 sekarang itu kan kenaikannya 7 kali lipat ya teman-teman ya, total investor di pasar mhm, modal begitu kan. Dan salah satu tantangannya sebenarnya yaitu linggonya bahasa market bro ya kan. Jadi kan kadang-kadang kita mhm. juga mau ngejelasin tentang saham nih ke teman-teman kita, tapi bahasa untuk menjelaskan definisinya aja cukup berat gitu kan. Jadi gimana ya caranya gitu kan. Iya. Jadi dari situ sih sebenarnya salah satu alasannya munculnya kamus ini gitu ya. Tadi kan Bro Daniel nih udah bahas, katanya udah dibaca sedikit-sedikit kan. Jadi memang sih angle Iya. untuk menjelaskannya itu dengan bahasa sehari-hari lah ya, yang bahasa bisa dimengerti dan ada juga jokes-jokesnya gitu kan. Tadi Bro Daniel bahas Mhm. tentang kamus itu boring. Bener, apalagi kamus bahasa Indonesia. Waduh, Iya. itu ribet banget. Indonesia itu kan bahasanya paling ribet ya. Soalnya gimana ya, bahasa baku aja kita nggak Iya bener dipakai banget. di dalam kehidupan sehari. Kan bahasa dengan bumbu humor gitu. Iya, 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 bener-bener. Gini, ini ya, gue kasih satu contoh ya. Nih, gue udah tandain banget nih ya. Ini. Nah, CAGR coba. Gimana cara kita jelasin CAGR ini dengan cara yang fun. Tapi tuh setelah gue baca dari bukan kamus biasa ini ya, gue tuh dapet kayak selahnya gitu ya. Ini kan di Iya, sini dijelasin CAGR itu adalah compound annual growth rate, tingkat rata-rata iya, pertumbuhan iya, tahunan dari iya, suatu investasi selama periode waktu tertentu. Tuh, itu tuh langsung iya. nangkep. Terus di sini ada joknya juga nih yang kayak lu bilang nih tadi nih. Kalau yang tidak bertumbuh itu namanya mager. Iya bener sih. Iya kan, jadi langsung Ya kebayang ini lah tuh ya. ya, Iya, eh, eh. iya, Ya iya, iya. yang bikin fun itu ternyata bagian ininya nih dari apa sih namanya dari bukan kamus biasa ini. Nah, Hmm. Jo, ini gue udah lihat nih ada Jimmy sepertinya udah bergabung nih. Langsung aja ya, Oke, gue yuk, undang juga nih supaya kita bisa ngobrol bertiga nih ya. ya. Go live with Paulus Jimmy. Oke, langsung. Nah, ini sambil nunggu Jimmy bergabung. Ini kan eh, dari yang lu ceritain tadi, maksudnya karena jumlah Hmm. investor itu bertumbuh dan emang kalau kita pengen Ya, dapat pengetahuan itu bebas gitu kan dari Google dari mana bahkan iya. kadang ada beberapa hal yang kita tuh nggak dapet gitu ya penjelasannya di mana-mana. Nah, Hmm. dari
lu sendiri itu gimana ini cara dapetin ilmu segini banyak nih, banyak banget ini. Ini kadang beberapa aja nih kalau gua Google nih mungkin nggak ada penjelasannya nih kayaknya di Google. Ini gimana nih cara memilih-milih gitu, memilih-milih bahwa ini kayaknya menarik nih untuk kita tulis. Ini kayaknya ya hal yang biasa gitu. Ini gimana nih Jo nih? Iya. Nah nih sambil Jimmy udah gabung nih Bro Jimmy nih. Oke. Jadi kalau misalnya bagaimana Tapi kayaknya caranya, memang nggak, dijawab dulu aja, iya, dijawab dulu aja nggak nih bisa sambil nunggu. nggak bisa dikerjakan sendiri juga. Jadi kan memang tadi yang Bro Daniel Mhm, juga udah jelasin ya. Jadi memang buku ini penulisnya banyak mhm, dan ini lebih ke teamwork ya. Jadi ini team project juga gitu. Jadi mhm, memang kita itu udah dibagilah kategorinya yang sesuai dengan expertise kita begitu kan. Jadi ada yang dari mhm, analis, ada dari sisi sales, ada yang dari retail begitu kan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, tapi tetap kita melakukan mhm. brainstorming bersama-sama begitu. Halo Jimmy. Oke, oke. Nah ya nih, sekalian nih ada Bro Halo, Jimmy udah gabung nih. halo Daniel, halo Jo. Bro, iya, Bro Jim. Tadi gue udah sempat nanya nih, ke Jo nih tentang sejarahnya gitu ya, idenya. Nah, kalau dari pendapat lu gimana nih? Ini apa sih yang melatar belakangi ini membuat bukan kamus biasa? Tadi Jo sih bilang ini karena memang pertumbuhan investor retail yang sangat signifikan ya, otomatis kita butuh knowledge gitu. Oke, Nah, kalau lu lihatnya dari sisi yang mana? oke. Mungkin kalau gue sih sedikit sama ya, Mm-mm, cuma mungkin gue mau nambahin dikit adalah mm-mm, sadar nggak sih waktu kita para analis atau kita para financial educator, atau mungkin lu sendiri ya bro ya, waktu kita lagi nge-live, kita kan banyak mendapatkan pertanyaan dari cuan troopers kan. Kayak ini tuh apa ya, itu tuh apa ya gitu. Kadang ya kadang memang beberapa beberapa istilah di financial itu kan terkesan rumit ya gitu. Padahal kita percaya ya, seharusnya nggak perlu serumit itu gitu loh. Mungkin ada beberapa istilah nih, mhm, mungkin istilahnya banking kali ya, apa itu NIM gitu kan, orang-orang nggak tahu, orang tahunya mhm, mungkin net profit margin gitu. Atau bahkan mungkin ada yang belum mhm, tahu net profit margin itu apa gitu. Nah, kalau dari kita sih karena kita ngeliat dari cuan troopers banyak yang kayaknya masih masih agak-agak ngeblank dengan beberapa istilah investasi mhm, gitu. Dan kita percaya sebetulnya kalau kita percaya dengan fundamental ya bro, kita kan juga perlu tahu kan satu dan dua hal sedikit tentang istilah-istilah mhm. fundamental kan. Jadi kan kita bisa ngelihat market Betul. ini seperti apa, kita punya gambaran kan, Mhm, gitu. Nah, cuma seringkali waktu misalnya kita nge-live kita dapat pertanyaan, kan agak susah ngejelasinnya ya. Mungkin by live mhm. kan ya mungkin menjawab, mungkin bisa menjawab Iya. pertanyaan orang itu, tapi ya di saat itu aja kan sebetulnya, gitu loh. Sedangkan kalau kita Mhm, berpikir kalau misalnya kita menuangkan ide itu dalam sebuah buku dan bisa dibaca berkali-kali sama banyak orang, itu kan akan ngebantu banget buat para cuan troopers kita, gitu. Jadi sebetulnya buku ini tuh lahir dari karena kita ngeliat ada kebutuhan untuk karena kita ngeliat ada para cuan troopers kita ini ya, ini mereka orang-orang yang sangat passionate buat belajar di market, tapi kadang sering mhm, kepentok sama sama ribetnya mhm, market gitu, sama ribetnya istilah-istilah mhm, ini gitu. Jadi dari sana kita pengen kasih sesuatu yang lebih gampang dicerna, yang bisa membuat perjalanan investasi itu lebih bahagia, lebih fun, gitu loh. Ya karena kita percaya mhm, perjalanan investasi itu nggak harus ribet, gitu. mhm. Berarti kalau gue simpulin dikit ini Joe dan juga Jimmy, ini bisa kita bilang yang menginspirasi pertama kali ini Cuan Troopers dong ya sebenarnya ya. Untuk Ya, kemudian kita apa ya namanya? Ini kan ada kita lihat kebutuhannya dan kita olah gitu ya dari Cuan Troopers balik lagi untuk Cuan Troopers bener nggak nih? betul, betul. Jadi memang ide buku ini kenapa dibuat adalah memang Mhm, dipersembahkan khusus buat cuan troopers, buat para nasabah kita dari mhm, Sukor, gitu. mhm. Menarik, menarik banget nih. Nah, biasanya nih kalau gue baca buku nih ya, itu tuh kan ditulis nih di bawah sini pengarangnya siapa gitu ya. Jadi gue juga penasaran nih, ini Cuan Troopers juga pasti pada penasaran ya. Sebenarnya berapa orang sih ini, mohon maaf nih ya, berapa orang nih yang terlibat dan menulis apa sih namanya, menulis bukan kamus biasa ini. Ada Cirita, halo Cirita. Oke, mungkin kalau ngitung jumlah orangnya banyak sih jujur. Iya. Kita Heeh. kita kerjaan project ini itu berempat belas, sehitungan gue ya kalau nggak salah itu 14 Wow. orang. Include, Termasuk jadi sama Joe juga dong. iya dong, termasuk Brojo dong Iya, iya. tentunya gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. punya para penulisnya, kita punya editornya, kita punya ilustrator dan desainernya buat buku ini.
gitu. Mm-mm. Iya, nah ini nih, soalnya ada nih pertanyaan dari cuan troopers kita, Erika.Paramita. Bukunya tebel banget. Penulisnya siapa aja? Ada 14 orang ya. Salah duanya adalah Jimmy dan Joe juga nih yang nulis di sini nih. Oke, Nah, ini mungkin ngomong, ya meskipun silakan kelihatan silakan tebel, tapi Jim. meskipun tebel ya teman-teman ya, di dalamnya tuh banyak ilustrasi sih. Kita banyak taruh Boris. Kalau teman-teman tahu kan, kita kan punya maskot namanya Mm-mm. Boris ya gitu. Kita ada banyak taruh Iya, ilustrasi yang lucu tentang Boris gitu. Dan tidak seperti kamus biasanya, di mana satu halaman bisa puluhan kata. Kita cuma satu halaman itu maksimal 2 kata gitu. Jadi satu it is fun halaman to read maksimal sih, dong. Oh iya, iya, iya. Bener 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 bener. Ini ya kan? spoiler on ya, cuan troopers ya, spoiler on nih, bener nih. Satu halaman dua doang gitu. Terus ada gimmick-gimmicknya. Boleh lah Yes. ya kasih teaser-teaser dikit ya buat para cuan troopers kita. Oke, gue sekarang mau nanya ke Jo. Jo, ini eh, sebenarnya berapa lama sih lu butuh dan juga tim gitu kalau lu lihat selama membangun kamus ini tuh berapa lama nih waktu yang dibutuhin, apakah sebulan 2 bulan setahun gitu untuk kemudian membuat kamus ini dari ide sampai akhirnya bisa rilis gitu. Oke. Oh, sampai rilis ya. Mm-mm. Iya. Correct me kalau if I'm wrong ya Jim ya. Kayaknya around 2 Mhm. bulan kayaknya Jim ya. 1 or 2 months maybe. Kurang dua lebih ya. bulan Ya, 2 bulan Kurang nih lebih ya. dari ide kemudian nyari-nyari istilah-istilah Ya, gitu ya, mentranslate sampai sampai ini rilis. ya, betul. Jadi ya, memang ini bisa dibilang Buset. secret project juga ya waktu itu Jim ya. Jadi memang ini bener Iya, ya iya, iya, betul. iya, iya. benar-benar sebisa mungkin kita keep banget supaya nggak terbuka kemana-mana. Jadi ini kan supaya banyaklah alasannya. Salah satunya kan supaya nggak keduluan dan sebagainya gitu. Karena kita pengen bungkus ini benar-benar bagus gitu. Jadi ya memang waktunya emang Mhm. betul-betul singkat banget. Tapi karena memang timnya sangat solid gitu ya. Kita mau kerja keras bareng, kita Mhm. bisa diskusi, komunikasi baik, akhirnya terbitlah bukunya. Gila 2 bulan. Gue inget gue bikin tesis aja itu 8 bulan, men. Ini 2 bulan itu sih gila banget, bro. Gila banget ini, gila banget, gila banget. 2 bulan aja jadi, dan ini emang bener-bener project yang secepat kilat gitu ya. Berarti bisa kita bilang ya, Jo ya. Iya, betul. Gila sih. Oke. Nah, divisi-divisi apa aja nih sebenarnya yang terkait nih Jim? Apakah cuman riset aja? Soalnya kan Jim ini dari riset, kemudian Joe ini dari edukator gitu. Ada nggak sih kolaborasi dengan eh, divisi selain kedua divisi itu gitu? Atau muter nih semua semua divisi di Sukor tuh dapat gitu bagian kayak lo harus ngumpulin ini, lo harus ngumpulin ini. Itu gimana sih?